Expenses are all paid on time. Shift my paradigm. I'm drifting from my innocence. I wanna be a kid again. Kadang kita terlihat baik-baik saja di depan orang lain, tetapi sebenarnya kita lagi penuh pertanyaan tentang diri kita sendiri. Halo semuanya, perkenalkan saya Atikah Mufarihah Nasir dengan NIM 2507015000055 dari kelas D, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai konsep diri pada remaja. Pernah nggak sih kita merasa bingung dengan diri sendiri? Merasa tidak benar-benar mengenal siapa diri kita sebenarnya? Atau bahkan bingung mau jadi apa ke depannya? Nah, hal-hal seperti ini sering terjadi pada masa remaja, karena pada fase ini individu sedang berada dalam proses pencarian jati diri. Remaja merupakan fase perkembangan yang berada di antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Pada tahap ini, individu mengalami berbagai perubahan yang signifikan, baik secara fisik, kognitif, maupun emosional. Pada masa ini terjadi proses pertumbuhan fisik yang pesat, perkembangan kemampuan berpikir yang semakin kompleks, serta peningkatan kesadaran terhadap diri sendiri dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, masa remaja sering disebut sebagai fase pencarian jati diri karena pada tahap inilah individu mulai memahami siapa dirinya dan bagaimana ia ingin dikenal oleh orang lain. Expenses are all paid on time. Shift my paradigm. I'm drifting from my innocence. I wanna be a kid again. Wonder about sometimes. Leave the bullshit all behind. Untuk melihat lebih dekat bagaimana konsep diri berkembang pada setiap tahapan remaja, saya melakukan wawancara dengan 3 remaja di fase awal, tengah, dan akhir. Sebelum wawancara dilakukan, saya telah memperoleh inform konsen dari responden serta persetujuan dari wali. Saya dikenal dengan orang yang cukup friendly, mudah berbaur, suka membawa suasana lebih ke jadi santai gitu. Terus dikenal dengan orangnya yang suka ketawa, ceria, dan lain. Belum sih, karena saya itu tipikal orang yang kayak bisa semua, tapi saya nggak tahu kalian itu apa sih. Saya sendiri karena menurut saya mendengar kata orang lain itu terkadang tidak bisa memenuhi apa yang saya inginkan. Pada responden remaja awal usia 14 tahun ini terlihat bahwa konsep diri masih belum terbentuk secara jelas. Hal ini ditunjukkan dari ketidakmampuannya dalam mendeskripsikan dirinya serta kebingungan dalam mengenali kelebihan yang dimiliki saat ditanya. Jika dilihat lebih dalam, kondisi ini menunjukkan bahwa individu masih berada pada fase awal pembentukan identitas di mana pemahaman terhadap diri masih sangat terbatas dan belum terstruktur dengan baik. Responden menunjukkan kecenderungan melakukan
melakukan social comparison dengan teman sebaya yang kemudian memunculkan perasaan insecure. Ia merasa dirinya kurang dibandingkan dengan orang lain, sehingga self-esteem yang dimiliki cenderung rendah. Menariknya, meskipun secara kognitif ia menganggap bahwa pendapat orang lain tidak terlalu penting, namun secara emosional ia masih mudah terpengaruh dan mengalami overthinking. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pemikiran dan perasaan, yang merupakan hal yang umum terjadi pada fase perkembangan awal pada remaja. Di sisi lain, responden juga mulai menunjukkan adanya eksplorasi diri yang terlihat dari rasa ingin tahu yang tinggi dan ketertarikan terhadap berbagai hal. Namun, eksplorasi ini belum diikuti dengan komitmen, sehingga minat dan tujuan yang dimiliki masih berubah-ubah. Jika dikaitkan dengan teori Erik Erikson, kondisi ini menggambarkan fase identity versus role confusion, khususnya pada tahap identity crisis atau krisis identity, di mana individu masih mengalami kebingungan dalam membentuk identitas diri. Sementara jika dilihat dari teori James Marcia, responden berada pada status identity diffusion yang mulai mengarah ke moratorium, yaitu kondisi di mana individu mulai melakukan eksplorasi tetapi belum memiliki komitmen yang jelas terhadap identitasnya. Nah, secara keseluruhan, responden masih berada pada tahap eksplorasi awal dengan karakteristik utama berupa kebingungan identitas, ketergantungan pada lingkungan sosial, serta belum adanya arah diri yang stabil. Pada responden remaja tengah usia 18 tahun, terlihat adanya dinamika konsep diri yang lebih kompleks. Responden dipersepsikan sebagai individu yang ceria dan mudah bergaul, namun secara internal cenderung menutup diri dan kesulitan mengekspresikan emosi. Nah, hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara social self dan real self yang mengarah pada identity konflik. Pengalaman sosial negatif seperti merasa tidak didengarkan atau dihakimi berkontribusi terhadap terbentuknya sikap tertutup tersebut. Selain itu, responden masih mengalami kebingungan dalam mengenali diri serta memiliki kepercayaan diri yang rendah akibat perbandingan sosial, terutama dalam aspek akademik dan aspek fisik. Jika dikaitkan dengan teori Erik Erikson, responden masih berada pada tahap identity versus role confusion, namun berada pada fase konflik yang lebih mendalam. Sementara, jika dikaitkan dengan teori James Marcia, responden berada pada tahap moratorium, yaitu kondisi di mana individu mengeksplorasi identitasnya tetapi belum memiliki komitmen yang stabil. Nah, dengan demikian, responden berada pada fase eksplorasi aktif yang ditandai dengan konflik internal, ketidaksesuaian identitas, serta pengaruh pengalaman emosional dalam membentuk konsep diri. Pada responden remaja akhir usia 21 tahun, terlihat perkembangan konsep diri yang lebih matang. Responden menunjukkan kemandirian dalam berpikir serta mulai mengurangi ketergantungan terhadap penilaian orang lain. Namun, ia masih mengalami overthinking akibat social comparison, terutama dalam membandingkan pencapaian dengan teman sebaya. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan sosial masih ada, meskipun tidak dominan. Di sisi lain, responden telah memiliki rencana masa depan yang menandakan adanya arah dalam pembentukan identitas. Jika kembali dikaitkan dengan teori Erik Erikson, responden masih berada pada tahap identity versus role confusion, namun telah memasuki fase identity resolution, yaitu tahap di mana individu mulai mencapai kestabilan identitas. Jika dikaitkan dengan teori James Marcia, responden berada pada tahap moratorium yang mulai mengarah ke identity achievement, yaitu kondisi di mana individu telah melakukan eksplorasi dan mulai membentuk komitmen terhadap identitasnya. Secara keseluruhan, responden menunjukkan proses menuju kestabilan identitas dengan karakteristik utama berupa kemandirian berpikir, adanya arah hidup, serta kemampuan mengelola pengaruh sosial secara lebih adaptif.